Perkenalkan, nama saya Jefferson Febrian Disabli. Saya dari Politeknik Kemenkes Maluku jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Di saat ini saya akan menerangkan sedikit pengertian tentang PCR atau Polymer Chain Reaction. Pertama-tama kita bertanya tentang apa itu PCR. Di sini diungkapkan bahwa PCR merupakan suatu metode sintesis enzimatik yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA secara in vitro. Berikutnya, terdapat pengertian umum tentang PCR. Yang pertama, PCR adalah suatu proses pembentukan cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua, PCR menggunakan teknik amplifikasi atau perbanyakan secara spesifik pada suatu segmen DNA secara in vitro dengan menggunakan DNA polimerase. Cetakan template DNA genom, DNA primer, oligonukleotida yang akan menempel pada segmen yang akan diamplifikasi. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar dari teknik PCR tersebut merupakan adanya enzim DNA polimerase yang digunakan untuk membuat cetakan dari segmen DNA yang diinginkan. Kesimpulan pengertian dari PCR, Polymer Chain Reaction atau PCR adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari suatu segmen DNA. Proses ini menghasilkan sejumlah besar salinan dari sampel awal yang kecil. Dengan adanya amplifikasi, segmen DNA memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen, identifikasi individu atau sidik jari DNA, dan beberapa penelitian ilmiah yang melibatkan manipulasi DNA. Berikutnya ada fungsi dari PCR. Polymer Chain Reaction merupakan teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini memungkinkan sejumlah kecil sequence DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. Sebagai contoh, PCR dapat digunakan untuk menambahkan situs enzim restriksi atau untuk memutasikan atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan sekuens DNA tertentu dalam sampel. Berikutnya terdapat prinsip kerja PCR atau prinsip-prinsip kerja PCR. Prinsip kerja PCR adalah perulangan siklus atau cycle untuk melipat gandakan DNA. Pada prosesnya, ada 3 tahapan yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama denaturasi, kemudian anialin, dan yang ketiga elongasi. PCR merupakan instrumen spesifik yang perlu dioperasikan oleh user berpengalaman dan kompeten. Beberapa preparasi perlu dilakukan di awal, bahkan menggunakan alat lainnya seperti micropipette, vortex measure, laminar airflow, biosafety cabinet, dan centrifug. Selanjutnya adalah tahapan proses PCR dari prinsip kerja PCR yang tadi. Yang pertama, denaturasi. Denaturasi sering juga disebut tahap peleburan atau melting. Tahapan ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 Celcius. Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Tahap ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer untuk menempel. Selanjutnya, pada tahap kedua terdapat aniali. Tahap aniali atau penyempilan berada setelah proses denaturasi.
menempel pada bagian DNA, template yang komplementer urutan bahasanya. Tahap ini dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini 1-2 menit. Dan yang terakhir, pada tahap ketiga terdapat elongasi. Elongasi atau pemanjangan, atau dikenal juga sebagai istilah extension. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan. Biasanya suhu berada di kisaran 76 Celcius. Proses ini terjadi setelah tahap annealing atau penempelan. Setelah tahapan proses, kini kita berada pada tahap prinsip kerja atau tahap-tahap prinsip kerja PCR. Yang pertama, terdapat DNA. DNA dan RNA merupakan materi genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup dan virus. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat, dan RNA merupakan singkatan dari ribonukleik acid atau asam ribonukleat. Kemudian tahap prinsip kerja yang kedua, yaitu primer. Primer merupakan DNA, sequence DNA yang komplement terhadap sequence yang akan diamplifikasi. Batasnya, primer ini akan menempel pada kedua ujung sequence DNA yang ingin diamplifikasi dengan arah yang berkebalikan. Dalam suatu siklus PCR digunakan dua primer, yaitu primer maju dan primer mundur. Kedua primer ini harus ada dalam reaksi polimerisasi agar amplifikasi DNA terjadi. Kemudian tahap prinsip kerja yang ketiga, yaitu nukleotida, merupakan senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun DNA dan RNA. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yakni basa nukleotida, ribosa atau deoksiribosa, dan satu gugus fosfat. Jenis-jenis basa nukleotida diantaranya adalah guanina yang dilambangkan dengan huruf G, selanjutnya adenina yang dilambangkan dengan huruf A, timina dengan huruf T, dan sitosina yang dilambangkan dengan huruf C. Nukleotida kemudian tersambung dalam satu rantai kovalen antara gula satu nukleotida dengan fosfat nukleotida lainnya. Hasilnya adalah rantai punggung gula fosfat yang berselang-seling. Kemudian tahap prinsip kerja yang terakhir, yaitu polimerase. DNA polimerase atau sering disebut polimerase merupakan suatu enzim yang membantu pembentukan rantai DNA baru. Proses replikasi DNA oleh enzim polimerase mengacu pada tahapan denaturasi, annealing, dan elongasi. Yang terakhir adalah penyakit yang dapat didiagnosa oleh PCR. Penyakit yang dapat didiagnosa oleh PCR, yang pertama ada HIV, kemudian hepatitis B dan C, kemudian CMV atau cytomegalovirus, selanjutnya ada infeksi virus HPV atau human papillomavirus, selanjutnya gangguan kencing nanah atau gonorrea, dan penyakit seksual chlamydia. Ada juga infeksi bakteri atau penyakit lain, kemudian batuk berjalan atau pertusis, dan yang terakhir yang ini digunakan yaitu pada
sedikit pengertian yang saya berikan tentang hematologi analyzer dengan PCR. Terima kasih.